Idul Fitri atau Hari Lebaran biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga dan identik dengan menyantap berbagai makanan khas Lebaran bersama. Hidangan masakan Lebaran atau kue-kue Lebaran yang menggoda seringkali membuat seseorang berlebihan dalam mengkonsumsinya, sehingga berbagai penyakit atau gangguan kesehatan pasca Lebaran pun muncul. Setidaknya ada 2 penyakit yang kerap dialami masyarakat pasca Lebaran. Pertama adalah sembelit yang dapat memicu terjadinya wasir, dan kedua adalah kenaikan kadar gula darah. Siapapun dapat mengalami gangguan penyakit pasca Lebaran jika mengkonsumsi makanan berlemak dan mengandung kadar gula tinggi tidak dibatasi. Sembelit misalnya, dipicu oleh kurangnya asupan serat dalam tubuh. Sembelit dapat terjadi pasca Lebaran karena orang-orang biasanya hanya fokus mengkonsumsi hidangan khas Lebaran yang berlemak, tapi melupakan buah dan sayur sebagai sumber serat. Cenderung makanan Lebaran kita itu ya seperti itu, ya, makanan-makanan yang berlemak tinggi, ya, kemudian juga gulai-gulai, santan-santan, dan kadang-kadang karena kita asik dengan makanan-makanan seperti itu, kita lupa seratnya tadi tuh. Jadi, jadi lupa serat nih, ya kan? Betul. Biasanya karena gini, kalau kita udah makan-makan yang berlemak itu biasanya udah cepet kenyang gitu. Jadi boro-boro kita mau mencicipi pepaya misalnya, ya kan? Kalau misalnya melon misalnya, atau mangga, ya. Tip and tricksnya ya mau nggak mau kita paksain tuh misalnya ngejus sendiri gitu loh, ya kan, kita buat jus kayak mangga di jus misalnya, tambah lagi jeruk peres manis, udah dikonsumsi, paling nggak kita ada tambahan serat di situ. Dengan tambahan serat seperti itu buang air besar kita menjadi lancar. Kalau buang air besar kita menjadi lancar, itu salah satu upaya kita mencegah kita dari hemoroid gitu loh. Jadi ini kuncinya tadi itu buat masyarakat yang saat ini masih punya cadangan makanan Lebaran, stok makanan Lebaran, ingat kita harus tetap mengkonsumsi buah-buahan. Ya, kalaupun mau misalnya konsumsi, tambahin dia makanan sayur-sayurannya gitu loh. Kalau perlu variasi nih, ada lemaknya, ada gado-gadonya kayak gitu misalnya. Kalau orang Sunda kan ada kredoknya misalnya kan gitu. Jadi paling tidak ada serat di dalam makanan-makanan kita itu. Tak hanya sembelit dan wasir, penyakit yang harus diwaspadai usai Lebaran adalah kenaikan gula darah akibat konsumsi kue Lebaran yang berlebihan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Jadi begini, ini biasanya nih kalau udah hari-hari ini kan udah masuki beberapa hari setelah Lebaran, IGD itu udah mulai rame nih. Rame salah satunya adalah pasien-pasien yang kadar gula darah itu meningkat. Jadi sejatinya itu dia memang pasien-pasien kencing manis, ya kan. Kemudian tadi ini lepas tadi kan, dia udah berpuasa, udah alhamdulillah udah terkontrol gula darahnya dengan baik ketika puasa Ramadan, dan dalam beberapa hari ini udah makanannya manis-manis, betul. Kue-kue manis, camilan-camilan, akhirnya apa? Gula darahnya melonjak tinggi. Nah, gula darah melonjak tinggi akhirnya macam-macam. Kalau kebetulan dia punya luka, lukanya jadi tidak sembuh. Dan kemudian gula darah tinggi pun juga membuat pasien tersebut bisa aja fatal sampai tidak sadarkan diri misalnya begitu. Jadi ini memang harus diperhatikan. Kalau kita apalagi yang punya menderita kencing manis, ya mesti kita kontrol nih, jaga nih makannya. Dan kadang-kadang juga lupa minum obatnya gitu loh. Nah, itu dia tuh. Itu yang akhirnya membuat gula darah kita menjadi tidak terkontrol gitu. Untuk menghindari munculnya penyakit pasca Lebaran seperti sembelit, wasir, dan naiknya gula darah, Sobat Vidivisi dapat mengatur pola makan. Sobat Vidivisi dapat mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Selain menyehatkan, konsumsi sayur dan buah juga akan membuat tubuh kenyang lebih lama, sehingga dapat menghindari konsumsi hidangan Lebaran secara berlebihan. Ada berbagai pilihan sayur dan buah yang bisa Anda konsumsi. Untuk sayur, bisa memilih sayuran tinggi serat seperti selada, wortel, bayam, jamur, brokoli, dan kacang panjang. Sementara pilihan buah yang tinggi serat misalnya semangka, jeruk, pepaya, alpukat, atau apel. Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan meminum air putih dengan cukup sekitar 2 liter per hari. Stay safe and healthy ya, sampai jumpa di episode Healthy Today berikutnya.